belum dipraktek, bacanya saja dapat balasan Allah pahala. Tapi bagi orang yang hanya membacanya tidak mempraktekannya, sekali dia baca besar dosanya. Jadi tinggal kita pilih. Jadi sekarang ini ternyata banyak orang senang membaca tapi tidak praktek. Seandainya orang memerintahkan kita atau membaca hadis lah, siapa baca ayat ini sekian puluh kali pagi dan sore umpamanya. Ya umpama kita yang gampang kita baca qul huwallahu ahad. Siapa yang menyebutkan qul huwallahu ahad 1000 kali pagi dan sore umpama, wah maka besar pahalanya. Kalau hidup dia tidak praktek mengahadkan Allah, tambah besar dosanya. Nah, sebab Islam ini tuntunan hidup. Jadi tidak dia sekedar bacaan untuk supaya dapat pahala, sering-sering baca sampai tamat, bukan. Prakteknya, kalau orang yang praktekkannya seperti para sahabat itu, kalau ada persoalan hidup, turun ayat, praktek. Itu membacanya saja dapat pahala. Tapi kalau tidak praktek, sekali baca dosanya panjang, besar, kabura maqtan. Antakulu ma la taf'alun. Jadi kalau orang tidak menghadkan Allah, dia baca qul huwallahu ahad 1.000.000 kali, tidak ada gunanya. Tambah banyak kali dia baca, tambah besar dosanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, mensucikan Allah kah hidupnya? Enggak praktek. Kabura maqtan indallah. Walhamdulillah, praktek. Mana bukti hamdalah? Bersyukurnya buktinya mana? Praktek. Tidak praktek, besar dosanya. La ilaha illallah. Mana buktinya? Bahwa menidakkan semua ketundukan kecuali hanya kepada Allah. Wa tidak pergi, ya kabura maqtan. Allahu akbar. Muhammad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Mana buktinya kamu membesarkan Allah? Hukum Allah enggak laku. Apa kamu kerjakan? Itu mah urusan politik itu mah. Kita enggak pakai. Kabura maqtan indallah. Jadi baca 1.000 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 1.000 kali dia baca, tambah gede dosanya orang dia tidak praktek. Harus ada bukti Allahu akbar. Sekarang di negeri di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, di Mesir sekalipun yang ada Al-Azhar tuh, orang tuh, mari kita tegakkan hukum Allah, ditambah mati. Ini ada ini. Nah, Syed Qutb nih, video Al-Quran ahli, orang ahli betul nih. Hasan al-Banna ditembak di pinggir jalan. Kenapa? Karena mau menegakkan hukum Allah. Apa gunanya sekolah-sekolah itu? Cuma untuk baca, bukan untuk praktek. Di situ bilang Syahrul Ramadan yang turunkan Al-Quran itu penjelasan bagaimana kita hidup memisahkan antara hak dan batil, dan itu banyak penjelasan-penjelasan tentang yang bersifat ilmiah untuk dapat diterima oleh akal sehat kita sehingga kita mampu membuktikan kehidupan berdasarkan tuntunannya itu. Nah, baru dia berfungsi. Kita sekolah pertanian, pamannya. Cara menanam kelapa atau cara menanam cengkeh begini begitu dihafal. Dihafal. Enggak pernah nanam kelapa. Enggak ada pohon kelapa satu pohon dan tidak tanam. Jadi percuma semua. Nah, Islam ini bukan Islam muluki. Islam ilmu bukan. Islam ilmu dan amal. Jadi kalau diyakini saja amanu saja dengan Quran itu, bahwa Quran itu benar. Tidak amal soleh, itu kabura maqtan indallah. Tapi amal soleh saja, amal baik tidak dengan iman, wah itu kafir. Amal baik, kalau amal baik itu belum tentu takwa. Amal salah ya, baik tapi salah itu bukan amal baik, nama amal soleh.
Sholat pun kalau salah jadi fawailul musallin. Walaupun sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat khusyuk. Kalau dia salah niat saja, fawailul musallin. Apalagi bergaul, berdagang, berbicara seperti ini, berdakwah ini. Kalau salah niat saja sudah habis nilai ibadahnya. Nilai amal yang baik tadi tidak menjadi lagi amal baik, malah mendatangkan dosa. Maka kalau dengan iman, orang beramal baik, beramal soleh dengan iman, dia itu namanya muttaqin, orang muttaqi takwa. Jadi takwa itu iman yang mendatangkan amal soleh, itu namanya takwa. Kalau iman tanpa amal soleh namanya kabura maqtan. Kalau amal baik bukan karena iman namanya kafir. Orang kafir tuh bisa membantu saudaranya orang kafir tuh membantu anak istrinya, membantu temannya kurang modal bisa. Karena amal baik itu, amal soleh. Tapi nggak jadi soleh amal itu karena tidak dengan iman. Nah, maka amal soleh tadi nggak jadi amal soleh, jadi amal baik ya memang baik, membiayai anak istrinya walaupun dia kafir, membantu temannya yang kurang modal walaupun dia tidak beriman, ya bisa dia berbuat baik begitu. Tetapi tidak mempunyai nilai takwa karena tidak dengan iman. Jadi amal baik tadi tanpa iman namanya kafir, iman tanpa amal yang soleh, tanpa amal baik namanya kabura maqtan. Jadi harus amanu wa amilus sholihat. Harus dua-duanya, tidak boleh pisah. Itulah yang dimaksud oleh tuntunan Quran. Nah kalau cuma ngomong tok. Sekarang ini ngomong tok Islam tuh. Bahkan jadi sihir, jadi mantra. Baca sekian kali rezekinya tambah banyak. Lo baca tambah rezeki ini kan gobloknya bukan main. Kalau penganggurannya namanya pengangguran, rezeki ada apa? Baca lalu dia dagang dengan sungguh-sungguh atau bertani dengan serius, dengan ilmiah. Baca ya cocok. Kalau cuma baca itu malah sihir tuh Pak. Kalau orang Banyuwangi itu banyak banyak sihirnya itu. Kota Agung itu kalau di Jawa Timur itu Kota Agung itu banyak sihirnya. Banyuwangi terkenal tuh. Itu baca-baca, kirim jarum ke perut orang, gembung perut orang. Nah Islam enggak baca-baca, dibuktikan. Ya Allah, kami berharap kepadamu ya Allah, umpama. Dia betul-betul enggak hidup itu selalu berharap pada Allah. Allah itu nggak bisa ditipu. Sekarang yang kita harap sudah dapat, enggak harap lagi. Bukan begitu. Betul-betul dia hidup itu tidak mengharapkan selain balasan Allah. Jadi itulah maksudnya Quran. Jadi jangan seperti yang sering kita dengar ini. Dibaca-baca. Sekian kali baca memang ada hadisnya. Tapi bukan begitu prakteknya. Setan menurut hadis itu ayat kursi mengusir setan. Baca ayat kursi, setannya pergi. Allah saja yang baca ayat itu, setannya malah menentang Allah. Iblisnya. Allah ngomong, kenapa kamu tidak tunduk kepada Adam yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Dia itu kan dari Allah. Dibantah sama iblis, sudah lari iblisnya. Apalagi kita yang coba baca lari iblisnya, mana bisa? Lebih hebat, lebih pintar iblis baca Quran dari kita. Dia udah belajarnya dari zaman dulu, belum mati-mati hari ini. Kita kan baru. Apalagi bahasa iblis itu lebih hebat bahasanya. Semua bahasa barangkali tahu semua dia. Kita mah ya bahasa daerah kita yang paling kita tahu. Jadi ini Quran ini bukan sekedar bacaan. Dan sudah banyak sekarang. Bahkan yang lebih runyam lagi umat Islam bukan dibaca ayat kursi itu mengusir setan. Ditulis, ditempel di depan pintu, setannya lari. Dia jadi setan malah.
Iya, ditempel banyak itu. Bagi ukiran ayat kursi, tempel di depan pintu. Maksudnya supaya setan gak berani masuk. Ya ketawa setannya. Itulah setan justru. Tapi kalau kita punya hati seperti ayat kursi itu, ya kabur setannya. Itu kan bahasa daerah, bahasanya orang Arab, bahasa daerah. Kayak orang Lampung, bahasa Lampung, orang Jawa, bahasa Jawa. Itu kok bahasa Al-Quran itu bahasa daerahnya orang sana. Tidak ada ilah kecuali Allah. Dia hidup, tidak ngantuk, tidak tidur. Dia ngomong begitu, dia hati orang ngebaca itu seperti itu, ya tentu saja lari setannya. Dia baca itu, bisa lari setannya, ketawa setannya, dia hatinya syirik. Seperti baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diberkahi. Nanti supaya menang judi, bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak jadi. Dibaca itu praktek. Jadi kalau semua yang tidak praktek itu dalam Islam itu tidak berfungsi ayat itu tanpa dipraktek. Maka ayat itu rasional. Tidak ada ayat itu yang tidak rasional. Maka oleh Allah yang bisa diterima imannya kalau dia bisa berpikir secara sehat. Maka semua ajaran Islam itu harus bisa dipikir secara akal sehat. Kalau nggak bisa itu imannya nggak benar. Kalaupun beriman pokoknya percaya saja tidak bisa bertahan dia. Karena dia tidak bisa masuk di akalnya. Maka oleh Allah dan Rasulnya orang yang sudah berakal, sudah sehat tapi belum batas balik gitu. Belum mayyiz, belum bisa membedakan, belum mantap akalnya itu belum balik bahasa kitanya. Itu belum dituntut. Begitu sudah cerdas, balik, baru dimulai. Sebab orang itu bisa memahami dini dengan akal sehatnya. Lah kalau tidak ngerti juga, belon juga, ngerti baca toh, apa maksudnya juga dia tidak paham. Pokoknya baca. Nggak usah tahu-tahu, nggak usah pakai akal, pokoknya baca-baca aja, nggak usah pakai akal. Karena kebetulan bukan orang Arab lagi, ya sudah nggak paham-paham, baca aja 1000 kali tamat, ya tetap blow on aja, tetap nggak ngerti apa dia mau baca tamat. Kalau kita memahami Quran tidak pakai akal sehat, itu percuma kita punya akal, kasih kebo aja itu Quran. Kalau memang boleh menerima ajaran Islam ini dengan tanpa akal sehat, kenapa harus kita yang terima? Kasih kebo aja karena punya akal. Nggak bisa. Sekarang ini nggak usah dipikir. Pokoknya baca sekian puluh kali nanti murah ininya. Nanti sehat badannya. Ya nggak bisa sehat lah. Loncat-loncat lari-lari keringetan ya sehat lah. Mau baca mau nggak baca ya sehat juga. Cuma pahalanya lain kalau baca dengan niat ibadah lain lagi. Ya hidup ini begitu. Jadi syahrul Ramadan yang turunkan Quran seperti itu. Jangan kayak kita dengar di YouTube yang bilang Kiai A bilang mari kita bersatu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kiai B bilang begini, mari kita bersatu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Kiai C lagi bilang sana, mari kita bersatu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Yang ngomong tadi itu enggak bersatu, ngomong tok. Ini kita nuduh apa benar ini kenyataannya? Cuma tuduhan apa benar? Ya benar kenyataannya. Pernah nggak dengar ada seorang mubalik gitu? Marilah kita berpecah belah saudara-saudara, ada nggak? Semuanya ngomong bersatu, baca ayatnya juga. Tapi dia sendiri tidak bersatu dengan sebelah sana. Kayak Kiai B bilang mari kita bersatu, tidak bersatu dengan Kiai A. Kiai A bilang mari kita bersatu, tidak bersatu dengan Kiai C. Jadi apa ini? Nah, karena apa? Karena cuma kok baca. Jadi Montalami baca. Mesir itu 1000 tahun sekolahnya, umur sekolah 1000 tahun. Setiap yang tamat harus wajib baca hafal Quran. Ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Baru dia lulus. Sudah ribuan tahun umur sekolah. Berlaku nggak syariat Islam di Mesir? Berlaku nggak?
nggak berlaku. Lah terus sia-sia amat itu. Pondok dulu satu, sekarang udah ribuan pondok. Hukum Allah nggak berlaku. Bahkan sekarang itu asal ada apa-apa, bagaimana caranya supaya justru mengurangi ketaatan. Bahkan upaya-upaya yang orang anti-Islam, yang orang-orang yang anti-Islam, orientalis itu, orang-orang sekuler itu, justru ada masalah bagaimana orang itu menjauh daripada praktek agama, malah itu diupayakan. Orang Islam nurut juga. Bagaimana menjauhkan diri. Masjid supaya jaraknya semeter apa 2 meter. Orang masuk masjid. Kita bilang, Rasulullah kalau kita sholat disuruh rapat. Kamu kalau kita sholat disuruh jauh. Ini kamu lebih hebat dari Nabi apa gimana ini? Nabi nyuruh kita rapat, datang kamu nyuruh kita jarang. Mendingan melawan kamu daripada melawan Nabi. Oh kita mati syahid. Gitu. Takut mati. Apa takut mati itu molor matinya? Enggak juga. Apa berani mati terus cepat matinya? Enggak juga. Allah udah bilang mati itu tidak maju, enggak mundur. Takut ya enggak maju, enggak mundur. Mati itu berani mati ya enggak maju, enggak mundur. Tetap saja seperti seseorang mati pada waktunya. Mau corona, mau koruni, nggak ada urusan. Iya. Nah, masa dihubungkan dengan mati? Mati itu ajal. Sebabnya 1001 macam. Ya corona, barangkali pening kepala, barangkali sakit perut, barangkali ketumbur mobil. Tidak asal ketumbur mobil pasti mati. Enggak. Ada yang cuma patah tulang, enggak mati. Ada yang cuma kesenggol, mati juga. Mati itu tidak ada hubungannya dengan segala macam. Adapun kalau kita lihat jurang kita terjun, memang goblok. Ya kalau ada jurang ya jangan terjun. Itu biasa, bukan karena takut mati. Bukan, mau berani mati juga jangan terjun ke jurang bikin kaki kena pentung, kena batu. Ya jangan. Itu masalah ilmu saja, bukan hubungannya dengan mati. Nah, itu orang beriman kan? Ada di Quran tuh. Praktek hidup enggak sesuai. Justru wah mati, bahaya mati. Berarti baca Quran itu baca walikul umatin ajal. Idza jaa ajalu hal astaghfirullah satan astaghfir. Baca 1 juta kali enggak ada gunanya, enggak praktek. Apa saja di Quran itu praktek ini maksud, baru berguna. Allahu Akbar, praktek mengakbarkan Allah dalam hidupnya, baru berguna. Allah Akbar. Subhanallah, dia mensucikan Allah dalam hidupnya, baru berguna. Bukan asal baca terus berarti bagus, bukan. Inilah yang banyak sekarang saja. Jadi akhirnya Quran itu jadi mantra. Tambah sekarang tuh, tambah rame orang bilang begitu. Baca ini sekian kali. Ya memang betul, baca sekian kali tambah mantap kan. Allahu Akbar sekali dia. Bahwa Allah Maha Besar, yang lain kecil. Tidak ada komandan ataupun siapa yang bisa memerintah saya melawan Allah. Allahu Akbar. Dia bilang lagi 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tambah banyak dia bilang Allahu Akbar, tambah mantap. Itu betul. Allahu Akbar 10 sejuta kali dia tidak mengakbarkan Allah, ya tambah besar dosanya. Lah inilah Islam itu. Maka harus sebuah bisa dipikirkan. Tidak bisa dipikirkan, keyakinan tidak bisa dipertahankan. Umpamanya ada surga pada neraka, belum pernah lihat, ya percaya saja, nggak usah dipikir. Nggak benar. Untuk apa kita dikasih akal kalau nggak bisa dipikirkan? Harus bisa dipikirkan. Tapi kita tidak bisa mikirkan, berarti tidak beres tuh imannya. Harus bisa dipikirkan. Bagaimana mikirkan yang tidak kelihatan? Tidak ada orang dari surga naik ke bumi ini, tidak ada orang dari neraka naik ke bumi bilang, wih neraka itu model begini terus. Karena dia sudah praktek, jadi kita tahu, percaya. Enggak begitu ya, harus bisa dipikirkan. Kalau kita ini hidup sementara di dunia mati, terus kita jahat sejahat-jahatnya, tentu beda dengan baik sebaik-baiknya. Kalau jahat dapat balasan jahat, kalau jelek dapat balasan jelek.
Kalau baik dapat balasan baik. Itu rasional namanya. Oh pantas nanti di akhirat ada balasan. Rasional bukan. Ah itu kan tidak kelihatan, tidak masuk di akal. Dasar dia goblok. Harus rasional. Nah. Ada Allah. Mana Allah itu? Ya ada di mana? Kita tidak tahu tempat. Ada mana kok kamu? Ya tidak usah dipikir. Yakin saja. Ya nggak bisa. Harus rasional. Islam tidak ada yang tidak rasional. Umpamanya, coba kita datang ke hutan situ. Ada terus batu, ukiran batu. Di atas gunung, puncak gunung itu ada ukiran batu, kursi, meja, lengkap. Kursinya, mejanya, gelas airnya dari batu di atas hutan luas itu. Terus orang datang. Kita tanya, ini jadi sendiri kah? Wah nggak bisa, mesti ada yang bikin. Yang bikin siapa? Ya saya nggak tahu. Kapan bikinnya? Saya juga nggak tahu. Pernah kamu lihat bikin? Enggak juga pernah lihat. Oh kamu percaya? Karena dia akalnya itu nyanda bahwa ini enggak mungkin. Kalau jadi sendiri semua gunung harus semuanya ada begini kalau jadi sendiri. Dan enggak ada batu yang mau kecil-kecil, mau seperti itu semua. Kalau jadi sendiri batu, semua batu jadi begitu. Mesti, oh iya rasional. Jadi kalau ada langit bumi ini, nenek moyang kami yang bikin. Bukan. Siapa? Ya itu yang maha kuasa itu Allah. Rasional. Enggak boleh. Wah itu yang enggak bisa dipikir. Itu enggak beres. Ibadah tanpa rasional enggak bisa dipertahankan. Apa gitu? Nah inilah yang sekarang ini kadang-kadang orang ya sudah belajar akhirnya dibaca. Bukan dipraktek dalam kehidupan. Ya bagaimana? Dunia sekarang di mana coba berlaku syariat? Masa di Mesir sekolahnya ribuan tahun itu hafal Quran. Enggak berlaku syariat itu ada apa? Hasan al-Banna itu Said Qutb, Abdul Qadir Auda dan banyak lagi sahabat-sahabat mereka itu yang berjuang menegakkan syariat di Mesir. Dibunuh sama orang Mesir, itu bukan orang Buddha yang bunuh, bukan juga orang Kristen yang bunuh. Yang bunuh itu pemimpin Mesir yang habis pulang pergi naik haji juga. Ini nyuruh polisi, nyuruh tentaranya. Jadi, ya seperti apa itu? Pokoknya tentara orang Islam suruh bunuh orang Islam mau juga. Ini tentara Islam model apa itu? Kamu apa ya? Islam apa anti Islam? Oh Islam saya. Itu ada orang mau menegakkan syariat itu. Kejar, dibunuh ya? Mau. Nah gobloknya luar biasa itu. Katanya dia Islam. Kan aneh itu, nggak bisa dipikir seperti itu, nggak masuk akal. Berarti nggak beres dia punya iman tuh. Dia bilang saya Islam. Ada orang mendekat ke syariat Islam, dia anti. Disuruh komandannya, ya cegah dia, jangan sampai melaksanakan syariat. Loh saya ini Islam komandan. Kenapa anda larang saya menyuruh saya mencegah orang yang mau beribadah? Saya ini Islam. Itu orang yang ibadah itu orang Islam. Tapi sekarang tidak begitu karena sistemnya bukan pemimpin dengan iman. Pemimpinnya pemimpin berdasarkan kepandaian manusia, bukan memimpin karena iman, bukan. Maka disuruh ngeganyang orang beriman juga diganyang juga. Yang penting dapat duitnya. Karena pemimpinnya pemimpin keduniaan, bukan pemimpin iman. Kalau pemimpin orang beriman tuh, masya Allah, langit bumi ini semua menjadi sejuk, bumi-bumi menjadi subur, orang-orang itu akan menjadi sejahtera lahir batinnya. Kalau dengan iman, kalau dengan cuma pikiran akal-akalan, ya nipu-nipu sudah biasa. Yang penting dapat untung. Kalau tidak dengan Quran dan hadis itu, dan itulah yang kita hadapi sekarang ini. Maka tidak ada jalan keluarnya kecuali bersatu, sepakat untuk menegakkan syariat. Baru jadi. Bersatu bukan untuk itu, tidak ada guna-gunanya. Akhirnya Islam menjadi agama pribadi. Nah, sekarang sudah dilamarkan oleh orang kafir di Eropa, ahli politiknya. Dunia itu meramalkan bahwa ini abadnya kebangkitan umat Islam. Orang kafir sudah melamarkan begitu juga. Ya, kiai juga ikut begitu juga meramalkannya bahwa ini abad
kebangkitan Islam. Kalau kiai berdasarkan ramalan-ramalan, ayat-ayat, hadis-hadis. Tapi kalau orang kafir berdasarkan data-data yang ada, ini manusia ini mulai berpikir akan memihak kepada sesuatu yang rasional. Setelah diselidiki, terbongkar yang palsu-palsu itu, maka akan kebangkitan Islam menjadi suatu yang memungkinkan abad ini, hasil daripada ilmu-ilmunya mereka. Oleh karena itu semua mereka yang non muslim itu berpikir, ini kalau kemenangan umat Islam, aturan-aturan kita ini nggak laku ini. Kalau nggak sesuai dengan Quran nggak laku. Afkir semua itu. Kecuali yang cocok dengan Quran. Wah, kehidupan ini dikuasai oleh iman. Waduh, nggak bisa bebas. Cara berpikirnya harus sesuai dengan tuntunan. Maka semua keadaan dibuat bagaimana supaya Islam itu jangan menjadi agama globalnya manusia, jangan. Menjadi agama pribadi saja. Itu diupayakan oleh orang kafir karena mereka sudah meramalkan ini abad kebangkitan Islam ini. Maka sebelum bangkit ini jangan sampai Islam menjadi agama yang jam'i sifatnya, menguasai kehidupan bersamanya umat. Jangan sampai. Jadikan dia Islam itu sebagai agama pribadi saja. Itu yang dikehendaki oleh mereka. Mereka sudah takut sekarang karena mereka pun meramalkan kemenangan Islam ke depan. Nah, cuma maka dia berusaha, termasuk koronal ini. Wah, masjid jarangkan, jangan kumpul banyak. Pergi ke pasar, enggak dilarang. Pasar itu lebih kotor daripada masjid. Orang masuk ke masjid sudah mandi, apalagi sholat Jumat, berbawa minyak wangi, bukan cuma cuci tangan, mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau sholat tuh bersih kesal dengan niat yang suci lagi menghadap Allah. Bagaimana supaya jangan serius? Tapi kalau ke pasar nggak dilarang. Kalau dilarang terpaksa kita belikan kembung itu 10 ekor gitu. Belikan kembung 10 ekor lah. 1, 2, 3, 10. Karena tidak boleh dekat kan ya. Nah, nanti bayarnya juga begitu. Bayarnya, ya tuh. Enggak bisa. Masjid kita menghadap Allah dengan berzikir, suruh jarang. Ini kan kurang ajar ini. Dan orang mau juga. Maunya terus heran. Kadang-kadang kiainya ikut nimbrung juga ke situ, cocok. Kalau hujan saja boleh tidak ke masjid. Tapi jangan mengharamkan ke masjid. Kalau hujan orang ke masjid juga malah mati di situ, mati syahid dia malah hebat. Bukan ya boleh juga tidak ke masjid. Kan satu kemurahan. Orang musafir tidak bisa sholat di Jumat di masjid. Musafir itu ke rukso namanya. Suatu keringanan. Bukan kalau ke masjid berarti salah. Bukan, justru itu yang lebih bagus. Namanya kekhawatiran orang kafir. Ini Islam ini kalau tidak dari jauh-jauh kita takut-takuti nanti wah mereka menjadi agama global, repot kita. Tidak laku aturan-aturan demokrasinya mereka itu. Wah, aturan Islam itu bukan demokrasi. Aturan bebas bikin sesuai dengan Quran Sunnah. Kalau demokrasi enggak, aturan bebas bikin sesuai dengan pendapat orang pintar. Padahal itu orang pintar juga bisa sampai penipu, zalim juga, goblok juga, jahat juga. Tapi kalau sesuai dengan Allah yang maha pintar, nah itu baru sip. Maka maklumat kita itu berapa tahun yang lalu kita sudah keluarkan. Sebelum ada ini kita sudah keluarkan maklumat tuh. Bukan maklumat apa namanya? Himbauan tuh. Kita sudah bilang di saat adakah aturan lebih baik daripada aturan Allah Rasul? Udah ditawarkan di situ. Biar orang berpikir. Kenapa tidak dijawab? Ada apa? Gitu. Tidak ada yang berani menjawabnya. Adakah aturan hukum yang lebih bijak, lebih adil daripada hukum Allah dan Rasulnya? Tidak ada yang berani jawab bilang ada yang lebih bagus. Aturan PBB umpama. Enggak ada yang jawab begitu. Tapi kenapa juga tidak mau juga diajak ke
kepada praktekan itu tidak mau juga kan aneh. Jadi namanya tidak berpendirian. Wah, kalau tidak punya repot. Nah, inilah prinsipnya turun Al-Quran di bulan Ramadan itu, bukan untuk dibaca-baca. Tapi kalau memang orang mempraktekannya, takbir Allahu Akbar, betul-betul mengakbarkan Allah hidupnya, ya itu sebelum dia berbuat apapun, baca saja sudah dapat pahala bagi orang itu. Tapi kalau memang hidupnya tidak mengakbarkan Allah, baca 10 kali tambah besar dosanya. Jadi gitu. Nah, dan semua ajaran Islam itu selalu rasional. Maka jangan sampai kita punya keinginan akal kita ini suruh Allah dan Rasulnya membenarkan keinginan kita, jangan. Kita dikasih akal oleh Allah itu supaya mampu kita membenarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan dibalik. Keinginan kita, akal kita, cari dalilnya supaya kita dibenarkan oleh Al-Quran. Jadi Allah dan Rasulnya dibuat untuk membenarkan keinginan kita, akal kita dengan nafsu kita. Padahal Allah kasih kita akal itu maksudnya supaya akal kita mampu membenarkan Quran dan hadis. Kalau dibalik ya semua bisa. Riba haram. Kata siapa? Kata Allah dan Rasulnya riba haram. Tapi karena keadaan begini begitu kita ingin meribah, maka cari dalil, ketemu dalilnya halal riba. Karena memang dicari dari Quran Sunnah untuk membenarkan dia punya keinginan, dia ketemu. Karena Quran hadis luas 7 lapis laut, dipakai tintanya, sebuah ranting kayu dipakai jadi penanya untuk menafsirkan masih kurang saking luasnya. Kalau diminta membenarkan kita mau berzina, haram berzina. Tapi kalau begini begitu berzina, jadi boleh. Nah, LGBT jadi boleh. Yang menerima LGBT ya, kalau ke negeri kita ini ya, kiai-kiai Indonesia menerima juga. Walaupun dia tidak mau mempraktekannya, tapi tidak bisa dibantah. Karena ya hak asasi begini begitu, tidak berani bantah karena akal-akalan. Coba kalau dengan Quran, enak, bos, haram. Allah bilang tidak boleh, jangan bisa dipikir bahwa jadi boleh. Jalankan yang boleh saja, yang riba tinggalin. Baru namanya akalnya digunakan untuk membenarkan Quran. Ini enggak, keinginan akalnya minta dibenarkan oleh Allah, ya ketemu saja dalilnya. Main judi, pasang buntutnya. Pasang buntut, bahwa judi haram. Yasaluna 'anil khamri wal maisir. Judi haram. Tapi situasinya begini, maka kita perlu, jadi untuk mendapatkan sumbangan ini demi kesejahteraan umat ini, maka perlu kita pasang buntut. Halal pasang buntut. Keinginan pasang buntutnya lebih dahulu minta Al-Quran dan hadis membenarkan pengennya dia. Bukan begitu, itu dibalik. Kita dikasih akal supaya mampu akal kita dimanfaatkan membenarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan kita lebih hebat dari Allah, bukan. Nah, itulah prinsipnya. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini kita sudah adat kebiasaan kita itu sebagai kaum muslimin muslimat yang berjamaah ada silaturahim tahunan, sengaja memasuki Ramadan itu membersihkan hati. Tidak ada seorang pun di antara saudara kita seiman yang kita jengkel-jengkelin, sudah kita maafin semua. Tidak ada lagi satu manusia pun yang kita benci-benci. Hebatnya gitu. Untuk masuk Ramadan Syaban tahun kita kumpul sengaja mengemukakan itu biar dicatat malaikat, biar diterima oleh Allah, sehingga Allah memberi kemampuan kita untuk berlapang-lapang dada sehingga masuk di bulan Ramadan itu betul-betul dengan tulus ikhlas, tidak dengan kejengkelan dengan si anu, jengkel si anu. Itu hanya penyakit bikin pusing. Padahal tidak begitu juga kita malah sehat kok. Begitu itu tidak ada untungnya. Rugi tok, ngapain yang begitu-begitu. Itulah kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat karunia Allah dan sepanjang kehidupan kita lakukan dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan, yang kita pinta supaya Allah menerimanya sebagai langkah kerja nyata dalam pengertian beribadah, sebab hidup ini adalah untuk ibadah.
ngising disuruh beribadah, bangun tidur disuruh beribadah, tidurnya disuruh beribadah, makan disuruh beribadah, ngomong disuruh beribadah, bergaul disuruh beribadah, berdagang disuruh beribadah. Hidup seluruhnya untuk ibadah. Ibadah itu membuktikan sami'na wa ta'na kepada Allah Rasulullah amri. Untuk itu saja hidup ini. Kalau makan nggak usah manusia yang punya akal, orang gila juga makan. Cacing juga makan, kodok juga makan 7 keturunan. Kalau cuma makan, bukan untuk itu binatang punya urusan. Kalau makan minum tuh semua makhluk ya makan minum. Bukan untuk itu, hidup ini untuk ibadah. Praktek. Itu tadi Al-Quran. Alhamdulillah bulan Ramadan itu kesempatan kita untuk mempersiapkan diri. Sebab ya godaan nih bikin kita goyang-goyang, ada angin kencang. Kalau akarnya tidak kuat, keyakinannya tidak kuat, ya goyangnya khawatir rubuh. Sebab ada buktinya, ada yang rubuh, ada yang setengah rubuh, pening kepalanya, tidak aktif lagi. Ada yang tetap kuat. Nah itulah dia. Maka menjadi pelajaran semua dan kita mengharapkan diberi kemampuan oleh Allah lahir batin kita supaya siap senantiasa istiqomah dan bisa benar-benar bertahan dengan keyakinan yang ada melalui praktek-praktek ibadah demi peningkatan iman kita. Sebab iman tanpa amal soleh itu tidak laku. Dan amal soleh yang kita lakukan betul-betul hanya karena iman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan kesejahteraan hidup lahir batin, menjadi hamba yang diridhai dari dunia sampai akhirat kelak. Amin. Wa qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisal muslimin muslimat wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.